Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sepanjang minggu ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur buat hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Hari yang Tuhan kami kuduskan untuk menghentikan segala kegiatan pekerjaan usaha kami Tuhan, untuk datang kepada Engkau, memberikan hidup kami, menikmati kebaikan-Mu di dalam bait-Mu yang kudus. Kami serahkan Tuhan Yesus, ibadah kami pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu yang berkuasa, sehingga kami percaya di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, membuat kami dipulihkan, membuat kami dibangkitkan kembali. Kekuatan kami di dalam percaya iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ke depan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersyukur kepada-Nya, sebab Dia sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab kasih setia-Mu Tuhan tak pernah habis-habisnya. Selalu baru rahmat-Mu bagi kami Tuhan, selalu baru setiap hari. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu, sembah Tuhan, bersyukur kepada-Nya, sebab kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sehat karena Engkau Tuhan. Kami ada hingga hari ini, semua karena kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Bapa. Kau sungguh ajaib, Kau yang menghibur kami saat kami perlu Kau ada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus.
kasih mengalir, memenuhi, menyertai hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Aku Pada saat ini ya Tuhan Yesus, semuanya karena Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. aku hidup hari ini. Iya Tuhan. Semua berkat kemurahan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Aku ada saat ini, aku ada karena kasih-Mu Tuhan. Hidup hari ini. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau baik, teramat baik, sangat baik bagi kami. Kami terus memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, sebab kasih setia-Nya tiada pernah berkesudahan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Oh, oh, oh. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu melimpahkan bagi. Bersama katakan tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan
Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, dari hari ke hari, dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas amin. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Yang percaya bersama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari kita bertangan bersama-sama. Mari berseru bersama katakan, oh, oh, oh. Oh, 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 sekali lagi. Oh, 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 tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah, amin. Dari hari-hari Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus, sangat baik, teramat baik bagi kami. Bahwa kami tempat kudus-Mu Tuhan, menikmati kehadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati penghiburan yang sejati daripada Engkau. Engkau ubahkan air mata kami menjadi lembah yang bermata air. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. amin. Biar kemuliaan Melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, amin. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau
mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagi. Sebab itu kami puji Engkau, Tuhan. Amin. Kau yang layak dipuji, Tuhan. Selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita puji Dia bersama, katakan. Sebab itu haleluya, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memuji Engkau, amin. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagiku, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang setia dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, karena kebajikan dan kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu mulut kami penuh dengan pujian, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu pagi hari ini. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik bagi kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami menikmati kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu biarlah kami juga menjadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan bagi orang-orang di sekeliling kami. Supaya orang-orang melihat dan mengenal kami sebagai anak-anak Bapa Surgawi.
Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Biar setiap pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami setiap firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap dengan firman mereka katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi beribadah, berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Karena sekali lagi kita harus mempunyai sebuah paradigma yang benar ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu bukan karena kita sudah capek, kita sudah stres sepanjang minggu ini. Karena saya percaya sepanjang minggu ini tangan kuasa Tuhan menyertai hidup setiap kita. Amin. Tangan kuasa Tuhan memelihara hidup kita, tangan kuasa Tuhan menolong dan memberkati hidup kita. Sehingga pagi hari ini ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, itu karena kita mau bersyukur dan bersukacita memuji menyembah Tuhan. Amin. Dan kita mau mendengar lagi impartasi pengajaran firman Tuhan untuk kita lakukan lagi di hari-hari hidup kita. Nah, kita bersyukur pagi hari ini. Selamat datang untuk brother-brother dari Pekanbaru. Hamba-hambanya luar biasa, teman-teman kami di Kegerakan Pria Sejati, terus semangat dan terus melayani Tuhan. Nah, bulan ini dan bulan depan kita sudah masuk di kuartal yang terakhir dari fokus tahun ini dan bulan terakhir, yaitu bicara tentang hadir dengan kemurahan hati. Karena sekali lagi fokus tahun ini adalah menjadi umat yang mengenal Allah. Dan berkali-kali saya harus ingatkan, tidak ada cara lain bagaimana kita bisa mengenal Allah kita selain kita membangun gaya hidup 4M, yaitu setiap hari menerima firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya sebagai gaya hidup, dan kemudian membagikannya sebagai kesaksian hidup. Gak ada cara lain, hanya 4M, membangun gaya hidup saat teduh. Nah, yang kedua, itu akan membuat kita menjadi orang yang kuat, umat yang kuat. Dan tentu sekali lagi kuat bukan hanya sekedar kita kuat menghadapi masalah dan menyelesaikannya, tapi kita kuat supaya kita bisa bertindak, hadir. 2 bulan yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita hadir membawa berkat Kristus, yaitu memberitakan kabar kesukaan itu, mendatangkan berkat Kristus atas hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan tentu itu hanya bisa terjadi ketika kita mempunyai kemurahan hati. Dan hari ini dan sampai Desember kita akan belajar tentang yang namanya murah hati. Oleh sebab itu kita akan belajar sama-sama dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12, bagaimana kita diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca ayat-ayat firman Tuhan itu, saya dan kita akan sama-sama belajar apa sih murah hati itu. Oke, next. Nggak bisa di depan kah? Oke. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati itu adalah suka atau mudah memberi. Terus tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati. Sehingga Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan kesimpulan begini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti murah hati adalah apa? Suka atau mudah memberi, atau arti lainnya dari murah hati adalah tidak pelit. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya saya mau katakan seperti ini, ukuran dunia tentang murah hati itu ternyata adalah apakah kita suka memberi, mudah memberi atau tidak. Nah, tetapi tentu kita akan melihat murah hati yang dimaksud oleh firman Tuhan itu seperti apa. Karena kalau ternyata hanya ukurannya memberi atau tidak memberi, dan tentu itu dalam konteks materi, maka kita akan melihat ternyata menurut ukuran firman Tuhan, apakah murah hati hanya sebatas memberi materi. Sehingga kalau kita tidak memberi materi, terus kita nggak disebut murah hati. Makanya ada statement berkata seperti ini. Orang yang memberi belum tentu dia murah hati, Bapak Ibu. Tetapi
Orang yang murah hati apa? Pasti akan selalu memberi karena apa? Nah ini yang pentingnya, karena kasih dan tanpa pamrih. Nah itu kata kuncinya Bapak Ibu. Kita melakukan segala sesuatu, firman Tuhan katakan lakukan apapun juga itu seperti untuk Tuhan. Nah kalau kita melakukannya karena hal-hal yang berfokus kepada diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang sering kali kecewa. Kita pikir kita murah hati, ternyata di dalam kemurahan hati, dalam tanda kutip tadi, kita bisa kecewa dan sesungguhnya itu bukan murah hati. Kita hanya orang-orang yang bisa memberi. Nah paling tidak ada 3 hal yang memberi, tetapi itu tidak masuk dalam kategori murah hati. Nah nanti baru yang keempat kita mau belajar yang murah hati itu seperti apa. Yang pertama itu beramal. Nah orang yang beramal itu ya tentu adalah orang yang memberi. Karena kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberi itu adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Artinya kita melakukan karena apa? Karena sebuah perintah agama tentunya, dan dengan adanya imbalan. Nah kenapa ada begitu banyak orang yang suka memberi yang kita pikir itu adalah murah hati, tapi mereka ternyata sedang melakukan sebuah amalan ajaran agama. Karena apa? Karena mereka berharap mereka akan mendapatkan imbalan, yaitu pahala. Nah kebenaran yang harus kita mengerti, kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu, maka tidak ada satupun hal ayat yang mengajarkan konteks ini Bapak Ibu. Bagaimana kita harus beramal, memberi kepada Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita, terus kita mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Nah enggak, saya pernah temukan konsep itu di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, kalau kita memberi itu harus karena didasari dengan kasih dan tanpa pamrih. Bahkan ketika kita memberi kepada Tuhan, mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan syukur, mengembalikan buah sulung, semua itu kita lakukan bukan karena supaya kita diberkati Tuhan, bukan supaya kita menerima imbalan dari Tuhan, tetapi sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Nah ini konsep yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena kalau berbicara tentang pemberian, itu adalah bagiannya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau ketika kita memberi dengan sebuah konsep amal, kita ingin memberi supaya kita diberi, percayalah satu titik engkau akan bisa merasa kecewa. Sementara kita bisa nyanyi gini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Artinya kan itu kan hak prerogatifnya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Nah kita bisa ngomong suka-sukanya Tuhan, tapi ketika kita memberi dengan konsep dan paradigma yang salah, itu bisa membuat kita kecewa. Walaupun Bapak Ibu, saya percaya dari firman yang saya belajar, dari sisi Tuhan, Tuhan gak pernah berpiutang dengan orang-orang yang melakukan firman-Nya. Amin. Ini bicara tentang fondasi, ini bicara tentang paradigma, ini bicara tentang sikap hati. Waktu kita memberi itu ya udah tulus memberi, udah selesai di situ urusan kita. Jadi ketika kita memberi terus urusannya jangan dikasih koma. Kapan ya Tuhan balas ya? Kan terus pakai ayat. Memang ada ayat-ayat yang sepertinya berilah maka akan diberi. Itu kan dua hal yang berbeda yang harus dibedakan Bapak Ibu. Dari sisi kita disuruh untuk memberi. Nah bagian Tuhan itu yang akan memberkati kita. Nah urusan Tuhan jangan dikotak-katik Bapak Ibu. Ini bicara tentang sikap hati. Bisa nangkap kebenaran ini Bapak Ibu. Sehingga setiap kali kita melakukan segala sesuatu kita beri ya, udah beri selesai urusannya. Nanti urusan Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda itu urusan Tuhan.
Nah kalau kita memberi terus kita dengan sikap hati berharap untuk mendapatkan sesuatu, sebagai imbalannya itu sama dengan apa? Ya amal, maaf, judi. Waktu kita memberi, bayar dengan harapan supaya dapat. Kalau nggak dapat terus kecewa, marah. Tapi orang yang murah hati memberi, selesai. Nah itu yang firman Tuhan ajarkan. Jadi amal itu bukan murah hati ternyata Bapak Ibu. Nah yang kedua ada dermawan namanya. Nah dermawan itu juga suka memberi. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dermawan itu adalah pemurah hati. Orang yang suka berderma, beramal, bersedekah. Nah biasanya hanya dilakukan oleh orang yang memiliki harta berlebih, kaya menurut ukuran dunia. Ada orang miskin disebut dia dermawan? Nggak ada. Dermawan itu biasanya pasti dia orang-orang yang kayak model-model crazy rich, yang dia suka menyebar harta, memberi. Wah, itu dermawan Bapak Ibu. Ya kita tidak boleh menghakimi apa motivasi dan tujuan orang memberi, tapi dermawan itu artinya dia suka memberi. Karena memang dia punya banyak sekali. Nah yang ketiga, royal. Nah kalau punya teman yang kayak model gini nih, wah enak. Dan orang-orang model kayak gini biasanya sering kali dimanfaatkan. Angkat aja sedikit, buka lah isi dompetnya. Jangankan isi dompet, isi jantungnya pun bisa keluar. Royal seperti murah hati. Nah royal itu apa sih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu? Berlebih-lebihan dalam mengeluarkan uang, dalam makan dan minum melampaui batas, membuang-buang uang dan sebagainya untuk bersenang-senang, berfoya-foya, sangat berlebih-lebihan, sangat melampaui batas. Nah ini biasanya dilakukan oleh orang yang merasa mudah sekali mendapatkan uang. Orang kalau dapat uangnya gampang banget menurut dia juga akan menjadi royal. Apalagi terus kalau dia mempunyai foto karakter intim. Wah, di sini ada pakar-pakarnya foto karakter, ada Pak Simon, ada Pak Tanto, apa CBC ya, gelar-gelar CBC. Nah, tapi apakah itu murah hati? Belum tentu ternyata. Karena memang dia orangnya royal. Nah, saya berdoa, saya berharap kita bukan tipe ketiga ini Bapak Ibu, amin. Walaupun saya percaya, saya melihat wajah-wajah yang suka memberi hari ini, itu bukan karena engkau sedang beramal. Karena sekali lagi di dalam kekristenan tidak ada konsep itu. Karena Bapa kita mengajar memberi itu dengan murah hati. Kalau Tuhan memberi kepada kita karena dia mengharapkan sesuatu dari kita, amsyong kita Bapak Ibu. Mau dituntut Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tuhan ngomong, aku sudah beri nyawaku untuk kamu. Apa yang kau berikan untuk aku? Kalau Tuhan punya sikap hati seperti itu, wah saya juga gak mau. Dan bersyukurnya saya gak punya Tuhan seperti itu. Dia punya hati yang penuh dengan kemurahan. Kasih, karena dia kasih. Allah bukan Allah yang punya kasih, tapi dia Allah yang adalah kasih itu sendiri. Sehingga segala sesuatu yang Allah lakukan, itu karena dia mengasihi kita. Amin. Nah jadi sekali lagi, amal, dermawan, royal apalagi, itu bukan murah hati. Nah jadi yang murah hati itu apa? Ini adalah sebuah gambar yang tentu Bapak Ibu akan mudah menangkap maksudnya. Ini adalah ayat-ayat digambarkan dari Injil. Bagaimana ketika seorang dirampok dan digebukin habis-habisan, kemudian ada seorang ahli Taurat, Farisi yang lewat saja, dan kemudian juga ada orang Lewi juga lewat saja, sehingga pada akhirnya yang datang menolong itu justru seorang Samaria. Dan tentunya Bapak Ibu harus tahu, orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak berhubungan apalagi bergaul dekat.
Bapak Ibu pernah membaca kisah di dalam Yohanes pasal yang keempat, waktu Yesus sedang duduk sendirian karena murid-muridnya pergi beli makanan ke kota. Yesus duduk di dekat sebuah sumur, dan tengah hari tiba-tiba ada seorang perempuan Samaria yang menimba air. Kenapa dia harus siang-siang? Karena memang dia harus menunggu waktu yang sepi, gak ada orang yang lain, karena kasus hidupnya tentunya. Dan ketika Yesus datang untuk minta air, perempuan itu ngomong, masakan engkau seorang Yahudi minta air kepada aku orang Samaria? Itu gak benar itu. Karena kita gak ada hubungan dan gak boleh bergaul. Nah, tapi dalam konteks ayat ini, orang Samaria itu digambarkan oleh Yesus sebagai orang yang murah hati. Nah, murah hati itu apa sih? Sekali lagi konsep yang di awal tadi saya katakan, orang yang memberi itu belum tentu murah hati. Tapi orang yang murah hati pasti memberi. Tentu memberinya didasari dengan kasih dan tanpa pamrih. Sehingga orang yang murah hati itu gak akan pernah kecewa. Coba sejenak merenung firman. Pernahkah kau memberi dan kemudian engkau merasa kecewa? Karena konteksnya mungkin kau sedang merasa kau sedang beramal, engkau merasa kau sudah memberi dan Tuhan wajib memberi kepadamu. Engkau mempunyai sikap hati menuntut. Saya ketemukan banyak orang Kristen model gitu, Pak. Mana Pak, katanya Tuhan itu memberkati kalau kita memberi. Buktinya bisnisku kok bangkrut. Katanya. Ya, konsepmu salah, bro. Enggak seperti itu. Walaupun sekali lagi dari sisi Tuhan saya percaya Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dan Dia Tuhan yang setia kepada setiap janji-janjinya. Dan Tuhan tahu isi hati kita. Nah, murah hati di dalam bahasa Yunani itu disebut Christotes. Dalam bahasa Latin disebut benignitas. Dan dalam bahasa Inggris disebut kindness, yaitu kebaikan hati. Nah, benignity itu artinya perbuatan baik yang nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap sesama, dan bersikap penuh rahmat. Jadi bicara tentang murah hati, itu bicara tentang sikap hati. Dan Yesus juga berkali-kali katakan semua yang keluar dari hidup kita, itu pasti bersumber dari yang namanya hati. Karena berkali-kali juga saya katakan 95% hidup kita itu sangat ditentukan dengan yang namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalau memang hati kita adalah hati yang dipenuhi dengan kemurahan hati Allah, kita akan menjadi orang yang murah hati. Kalau amal, dermawan, royal, itu cuman personality. Betul Pak Tanto ya, saya jadi grogi kalau bicara tentang foto karakter di para pakar-pakarnya, ada Pak Tanto, Pak Simon, mereka yang punya sertifikat resmi soalnya. Personality cuma 5%, itu adalah tingkah laku kita di depan orang. Dan yang tahu kedalaman hati kita kan cuma Tuhan dan kita tentunya, amin. Tapi saya berdoa, saya berharap, dan saya percaya, saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang murah hati. Kok gak ada yang amin? Mulai ragu-ragu ya Bapak Ibu, jangan-jangan ternyata aku bukan murah hati, ternyata aku selama ini cuma beramal, makanya aku sering kecewa sama Tuhan. Atau selama ini aku cuma dermawan, pencitraan. Ini kan udah mendekat, menjelang, sudah gak boleh, ini gak boleh ngomong. Semua orang bisa memberikan sebuah pencitraan, jadi dermawan, tiba-tiba saja jadi dermawan, karena ada udang di balik rempeyek. Atau memang dia royal, wah suka memberi. Tapi sekali lagi saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang murah hati. Aku memang belum yakin, ya gak apa-apa lah. Kalau gitu renungkan firman Tuhan sepanjang hari, sepanjang hidupmu. Apakah engkau murah hati atau yang 3 tadi? Karena saya melihat masih agak ragu-ragu jadinya. Tapi gak apa-apa, biarlah kebenaran itu memerdekakan kita. Kalau ternyata selama ini kita cuma beramal, ya Tuhan ampuni, ternyata konsepku salah, makanya seringkali aku marah samamu Tuhan.
Atau selama ini saya cuman pencitraan, makanya ketika orang gak puji saya jadi kecewa, marah. Ini orang gak tahu diri semua, aku udah berbuat baik. Mana balasan? Gak ada satupun yang ngomong terima kasih. Orang murah hati gak perlu ucapan terima kasih Bapak Ibu. Walaupun di sisi lain, dalam hidup kita, kan saya selalu ajarin hidup ini ada dua sisi. Waktu kita sedang di posisi memberi karena kita murah hati, kita gak butuh ucapan terima kasih dari orang. Gak boleh nunggu-nunggu sikap itu. Tapi di sisi ketika kita menerima firman Tuhan yang sama mengajar kita harus menjadi orang yang tahu berterima kasih. Makanya hidup kita ini harus selalu ada di dua sisi yang harus seimbang. Makanya Edko katakan keseimbangan itu kunci kehidupan. Ini banyak orang hidupnya jomplang Bapak Ibu. Hidupnya gak seimbang. Dan selalu fokusnya hanya kepada diri sendiri. Nah sekali lagi, mari jadi orang-orang yang murah hati. Nah, murah hati di dalam konteks firman Tuhan itu ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Pesan Alkitab sangat jelas, ada beberapa perbuatan dan sikap yang mencerminkan murah hati. Artinya apa yang ada di dalam hati kita itu dicerminkan sampai keluar, diproyeksikan mungkin lebih tepatnya. Sehingga orang-orang di sekeliling kita akan melihat. Nah yang murah hati itu apa saja? Murah hati adalah respon atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Artinya orang yang murah hati itu adalah orang yang meresponi kemurahan anugerah keselamatan yang sudah dia diterima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Artinya setiap orang yang menyadari betul bahwa hidupnya adalah semua karena anugerah. Aku ada hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya karena kasih-Mu, kemurahan-Mu. Hanya orang-orang yang ngerti hidupnya adalah hidup karena kemurahan Tuhan, udah pasti dia akan murah hati. Nah berikutnya, kemurahan hati itu apa Bapak Ibu? Murah hati itu tak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Bukan karena dia pengen diberkati sehingga dia memberi. Tapi karena dia gak bisa berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Seperti orang Samaria tadi. Ahli Taurat bisa dengan berbagai macam alasannya. Oh aku sedang buru-buru ditunggu jadwal khotbah. Aku sedang ditunggu jadwal khotbah. Ini urusan nanti pasti ada orang yang nolong. Ya, tentu pasti akan ada orang yang menolong. Tapi ini bicara sekali lagi kekristenan itu bicara tentang sikap hati. Kalau mau cari alasan, sangat apa? Sangat mudah Bapak Ibu. Mau cari alasan itu sangat mudah. Oh masih ada kepentingan ini, itu pasti banyak. Tapi orang yang murah hati, dia gak bisa berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Sekalipun mungkin pikiran logikanya akan berusaha menutup hatinya. Tapi kalau memang dia adalah orang murah hati, dia gak akan bisa berdiam diri. Murah hati berarti mau terlibat dalam penderitaan orang lain karena tak kuasa meninggalkannya. Seperti orang Samaria. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang sebatas simpati, tapi kita juga berempati. Kita terlibat di dalamnya. Dan sekali lagi seperti tahun-tahun yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Ya tentu kita nggak bisa lakukan itu kepada semua orang karena memang kapasitas kita yang terbatas. Tapi mungkin hanya ada satu orang, dua orang, satu keluarga yang satu komsel sama-sama adopsi. Karena kita tahu mereka butuh ditolong. Kita fokus, konsen, bantuin hidup mereka sampai mereka benar-benar bisa mandiri. Kan murah hati itu sekali lagi bukan royal. Kalau royal itu dengan siapa saja. Karena firman Tuhan juga pernah ajar ayatnya gini. Tuhan pun ngomong gini, aku akan menyatakan kemurahan hatiku kepada siapa aku akan menyatakan. Ada ayatnya. Nanti cari Bapak Ibu. Nah artinya sekali lagi kemurahan hati itu bukan royal supaya dinilai semua orang. Enggak Bapak Ibu. Kemurahan hati itu hanya bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang yang mengalami kemurahan hati Tuhan melalui kemurahan hati kita. Jadi juga jangan merasa tertuduh ketika kita juga gak menolong yang lain.
Padahal kita juga sudah menolong yang lain. Karena kita bukan panti sosial. Panti sosial aja juga punya kapasitas yang terbatas Bapak Ibu. Contoh training center kita. Kita cuma punya kapasitas 25 ranjang. Kita sedang berdoa supaya ada bangunan baru yang lebih besar supaya bisa menampung banyak orang yang butuh kemurahan dan uluran tangan kita. Tapi kan punya keterbatasan. Tapi sekali lagi seperti yang Pak Ahyong sampaikan di awal-awal, kemurahan hati kan bukan hanya bicara soal memberi materi. Ketika kita memberi waktu bagi orang yang sedang berletih lesu dan berbeban berat, kita care, kita memberikan hati dan waktu telinga untuk dengar, terus doakan dia. Itu juga sudah murah hati Bapak Ibu. Makanya kenapa dari awal tahun saya sudah tantang Bapak Ibu, carilah 1-2 orang yang memang Tuhan gerakan. Dia butuh kemurahan hati Tuhan. Jaga, muridin dia sepanjang tahun sampai dia ngalami kasih Tuhan melalui hidupmu. Kita memang gak bisa menyelesaikan semua urusan di dunia, tapi paling tidak kita bisa menolong 1-2 orang di sekeliling kita yang butuh kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu murah hati Bapak Ibu. Nah berikutnya murah hati itu adalah kesediaan untuk menerima dan memaafkan dan memulai dengan sebuah relasi yang baru dengan tidak memperhatikan latar belakang yang dibayangi dendam, sakit hati atau luka batin lainnya. Inilah yang dimaknai bahwa murah hati selalu ada unsur pengampunan. Orang yang murah hati itu pasti hatinya dipenuhi dengan yang namanya pengampunan. Tapi kalau orang yang beramal, dermawan dan apalagi royal, itu biasanya hatinya justru seringkali dipenuhi dengan kepahitan. Karena kecewa. Karena ketika dia memberi, itu selalu ada unsur udang di balik rempeyek tadi Bapak Ibu. Boro-boro ngampunin, tuh orang manusia tidak tahu diri dan tak tahu terima kasih, tidak usah ditolong lagi ya. Sudahlah ditolongin, sudahlah ini. Hei. Mari buka hati Bapak Ibu. Kalau ternyata sikap hati kita masih seperti itu selama ini, Tuhan ampuni aku. Ternyata hari ini aku tahu ternyata murah hati itu gak seperti apa yang aku pikir murah hati selama ini. Selalu bisa mengampuni. Ketika kita memberikan itu tadi kasih dan tanpa pamrih. Bahkan ketika orang gak berterima kasih kepada pun kita ya sudah. Kenapa kita sakit hati? Itu murah hati. Yang berikutnya secara cepat Bapak Ibu. Murah hati adalah kasih yang ditunjukkan dalam perbuatan nyata. Seperti firman Tuhan katakan, kasih itu harus dinyatakan dalam tindakan, dalam perbuatan. Perbuatannya bisa apa saja. Memberi waktu, memberi telinga, memberi materi, sesuai dengan apa yang ada dalam hidup kita. Berikutnya secara cepat Bapak Ibu, murah hati adalah tindakan yang tulus, tidak mengungkit-ungkit atau tindakan yang telah dilakukan untuk keperluan, kepentingan sesamanya. Bahasa Palembang bangkel ya. Kalau bahasa Jambi itu apa ya? Udah memberi ya memberi, gak usah dibangkel-bangkel, gak usah diungkit-ungkit lagi. Ini memberi. Makanya kan kita sering diajar contoh ilustrasinya, jangan jadi orang Kristen seperti ayam betina. Telur cuma satu, sekampung bekoteknya. Jadilah seperti penyu. Keep silent. Padahal ratusan telurnya. Amin Bapak Ibu. Oke secara cepat. Murah hati itu adalah tindakan yang tidak didasari perbedaan ras, suku, agama, bahkan politik dan kepentingan pribadi lainnya. Tulus. Gak ada kepentingan, gak ada hidden agenda apapun. Karena apa Bapak Ibu? Nah kita baru baca ayat firman Tuhan. Tapi ini bukan baru mulai khotbah, gak apa-apa. Tadi saya hanya sekedar menjelaskan murah hati itu apa, dan sekarang tinggal kasih ayat-ayat firman Tuhan secara cepat. Di dalam Kolose pasal 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dan kita adalah orang-orang yang dikasihinya, yang setuju katakan amin.
Nah, apa yang Tuhan mau? Kenakanlah belas kasihan, terus kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah digambarkan seperti sebuah jubah, sebuah baju. Artinya ketika orang melihat kita, orang akan langsung melihat kita, oh karena ada kemurahan hati yang kita pakai. Kan ada pepatah katakan gini, cara berpakaian kita itu menunjukkan siapa kita. Dan biarlah orang menilai ketika orang melihat kita. Mereka sedang melihat kita mengenakan kemurahan hati. Tentu selain kemurahan hati ada belas kasihan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesetiaan dan kesabaran. Tapi dalam konteks ini kan kita sedang belajar tentang kemurahan hati secara fokus. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita mengenakan, memakai itu? Tentu yang pertama adalah satu, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu alasan pertama. Kalau kita ngomong aku ini anak Bapa surgawi, dengan bangga kita ngomong. Tapi kalau kelakuan kita nggak seperti Bapak kita sedang mempermalukan Bapak kita, amin. Coba anak-anak kita kan bisa dengan bangga, anaknya Pak Simon Daud. Tapi coba kelakuannya nggak sama seperti papanya di dalam murah hati. Orang bisa ragu, bener lu anaknya Pak Simon, bener lu anaknya Pak Heri. Karena berkali-kali seperti saya katakan, ciri-ciri tiga ciri-ciri ciptaan baru. Yang pertama itu suka menyembah karena memang kita makhluk penyembah. Kedua, suka firman Tuhan karena itu makanan utama roh kita. Yang ketiga, suka berbuat baik karena itu DNA Bapa kita. Karena itu sifat alamiah kita yang harus kita praktekkan. Jadi kenapa kita harus murah hati? Karena Bapa kita murah hati. Secara cepat yang kedua, Galatia pasal 5 ayat 22 katakan gini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang kedua, kenapa Bapak Ibu? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Karena setiap orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, terus dia memberi diri dibaptis, maka dia menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam selama-lamanya. Baik di dalam Kisah Para Rasul, dalam Injil Yohanes itu udah dijelaskan. Di SPK kita udah diajar hal itu. Jadi Roh Kudus itu bukan keluar masuk. Jadi bukan kalau lagi ibadah Tuhan, biarlah Roh Kudusmu memenuhi kami. Nanti kalau keluar dari pertemuan ibadah, dari gedung gereja, emangnya roh apa yang masuk dalam hidup kita? Kan enggak Bapak Ibu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Makanya come on, kita harus jadi orang Kristen, bukan orang yang sekedar beragama Kristen. Yang kalau hari Minggu hanya melakukan pertemuan ibadah. Kita sudah belajar beberapa tahun yang lalu, bedanya ibadah sejati dan pertemuan ibadah. Kita sedang melakukan pertemuan ibadah 1,5 jam ini. Tapi biarlah hidup kita itu menjadi sebuah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan sekali lagi, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, roh itu akan menghasilkan buah, dan salah satunya adalah kemurahan. Artinya kita ini pasti adalah orang-orang yang murah hati. Ngomong kanan kiri, kamu itu pasti orang yang murah hati. Kenapa? Karena Bapamu murah hati. Amin. Karena Roh Kudusnya diberikan dalam hidup kamu. Dan seperti pesan Pak Elsit, ngomong kanan kiri, tinggal praktek. Nah yang ketiga, kenapa Bapak Ibu kita harus murah hati? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Wow. Dan kami bersyukur kami menikmati kemurahan Tuhan sampai hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu juga adalah orang-orang yang menikmati kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Apa itu kasih karunia Tuhan? Hari Kamis yang lalu di Komsel kami katakan, Pak, kalau memang kita harus mengikuti hukum alam, apa gunanya kemurahan dan kasih karunia Tuhan lagi?
Bukankah dalam hidup ini ada hal-hal yang controllable dan ada hal-hal yang uncontrollable? Ada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan, kita kontrol, dan kita harus kendalikan itu dengan hikmat dan tuntunan Tuhan yang kita dapat dari firman. Tapi terkadang dalam hidup ini ada hal-hal yang di luar kendali kita. Disitulah kuasa, kemurahan, kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Sehingga firman Tuhan mengajar kita untuk kita nggak mengandalkan manusia, untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita yang sangat terbatas, Bapak Ibu. Setiap hari kita harus hidup dalam kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti terus kita jadi malas-malasan, gak usah kerjakan, hidup dalam kemurahan Tuhan. Nanti Tuhan beri, terus pakai ayat lagi. Seperti burung pipit yang di udara yang tidak menanam dan tidak menuai, tapi dipelihara Tuhan. Emangnya Bapak Ibu kira burung pipit cuma di sarang nunggu kayak gini? Dia memang gak nabur, memang dia gak menuai, tapi dia harus terbang bolak-balik. Pakai ayat lagi, bukankah Tuhan memberkati orang-orang dikasihnya pada waktu tidur, Pak? Jadi ngapain kita kerja, lebih baik kita tidur. Makanya ada kaum rebah. Kan saya udah pernah sampaikan, iya. Mana turun kapan Bapak Ibu? Waktu bangsa Israel sedang tidur. Tapi bagaimana mereka bisa makan mana? Tetap tidur? Enggak Bapak Ibu, mereka harus pagi-pagi benar sebelum matahari. Makanya orang tua dulu sering nasihatin anak-anak muda, bangun itu jangan kalah sama ayam, nanti rezekimu dipatok ayam. Ya, anak muda zaman sekarang kan menjelang subuh dini hari baru tidur, bangunnya tengah hari. Enggak sehat udah pasti. Ya terlepaslah sekarang ikuti perkembangan dunia, Pak. Kerja kan gak harus pagi-pagi sekarang, semua bisa dikerjakan dari sini. Ya it's okay sih. Tapi balik-balik ini bicara tentang sikap hati. Ya paling tidak bangun pagi itu sehat Bapak Ibu. Amin. Nah saya bersyukur 2 tahun lebih pandemi, Koram Deo masih berjalan sampai hari ini. Jam 5 kurang udah bangun, sama-sama nyembah Tuhan, bersyukur, terus beraktivitas. Hidup dalam kemurahan Tuhan sekali lagi bukan berarti kita berdiam diri ya. Tapi ada kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ketika ada hal-hal yang di luar kendali kita. Karena Amsal katakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ini orang murah hati. Ini bukan amal, bukan dermawan dan bukan royal. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya setuju hemat itu harus Bapak Ibu. Kita harus mengelola keuangan bijak-bijak apalagi menjelang tahun 2023 yang katanya, itu katanya dunia. Tapi kata firman Tuhan saya lebih percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan satupun yang baik. Yang percaya katakan amin. Jangan hidup dalam ketakutan karena apa kata dunia. Percaya sama firman Tuhan, amin. Nah hemat saya percaya harus. Hemat itu artinya mengelola keuangan dengan bijak. Tapi yang ini kan bahasa ini kan cuma diperhalus. Menghemat secara luar biasa itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Pelit. Orang pelit itu pasti kurang. Mungkin hartanya memang banyak. Tapi spiritnya selalu kurang. Waktu suruh memberi dia ngomong, untuk aku aja masih padahal hartanya juga aduh ampun-ampunan. Ini bicara bukan kekurangan terus hartanya gak ada. Ini spirit, ini sikap hati Bapak Ibu. Dan saya berdoa setiap jemaat pelita khususnya gak punya spirit dan sikap hati yang pelit Bapak Ibu. Selalu merasa kurang. Udah punya mobil 1 kurang, pengen 2. Sudah punya punya rumah 1 kurang. Bukan gak boleh nambah mobil, nambah rumah. Jangan salah Bapak Ibu ya. Kemarin saya lihat video singkat. Lucu sih memang. Ada seorang istri ngomong sama suaminya, Pak. Tetangga kita tambah 1 mobil, mobilnya 2 Pak. Suaminya ngomong, jadi maksudnya? Ya kita gak boleh kalah. Kita beli 1 mobil lagi supaya mobil kita 3. Oh boleh. Rumahnya cuma 2 tingkat loh mah. Kalau gitu rumah kita tambahin 1 tingkat mah. 3 tingkat. Iya Pak. Yang terakhir suaminya ngomong gini, Mah. Istrinya cuma 1 loh mah. Papa tambah 1 istri lagi mah supaya kita menang.
Ngomong kanan kiri yang suami istri. Enggak gitu ya. Makanya jangan punya spirit miskin Bapak Ibu. Punyalah spirit apa? Hidup dalam kelimpahan. Kebutuhan kita cukup, udah cukup. Mau beli rumah cukup, mau beli kendaraan cukup, mau pergi liburan cukup, anak sekolah, anak kuliah cukup sudah. Orang yang merasa cukup dia bersyukur dan kemudian dia bisa memberi. Toh aku udah cukup, untuk apa sih? Udah kasih. Bukankah kita ngomong harta semua hanya titipan? Cih, keren banget ngomongnya. Harta cuma titipan. Tapi waktu Tuhan suruh ngomong kasih ke si A, nanti dulu cuma doa. Makanya saya bersyukur. Kalau makan saya gak pernah doa lagi gini. Tuhan, maaf ya, berkati janda-janda miskin, anak yatim piatu. Ya ampun. Ya kamulah yang kasih. Masa Tuhan lagi kamu suruh, kamu makan bistik. Tuhan terima kasih buat makanan ini. Kudus sucikan Tuhan, berkati mereka Tuhan. Murah hati, gak seperti itu. Lebih baik kamu gak usah makan bistik. Bukan gak boleh makan bistik maksudnya. Ini jangan sok rohani maksudnya Bapak Ibu. Kamu makan bermewah-mewah, terus orang susah kamu doain suruh Tuhan lagi yang pergi ke sana. Engkau yang harus hadir dengan kemurahan hati. Amin. Udah saya gak usah panjang-panjang. Tolong renungkanlah firman Tuhan Bapak Ibu. Saya berharap panas-panaslah telinga Bapak Ibu ya. Tapi yang penting hatimu tetap dingin. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Mari renungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Mungkin daging kami bisa berontak dengan firman-Mu ini. Tapi kami mau menundukkan hati dan pikiran kami pada pikiran Kristus. Karena Engkau Bapa yang murah hati. Dan Roh Kudus-Mu sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan kami selalu berharap kemurahan-Mu. Oleh sebab itu kami mau mempraktekkan firman-Mu. Menjadi orang-orang yang murah hati. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu. Biar hidup kami juga jadi bukti kemurahan hati-Mu. Sebab Engkau Bapa kami, Bapa yang murah hati. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Dan kita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Naskri atau Po Cekiet, ayah dari Ibu Nidia, di usia yang ke-80 tahun, pada tanggal 18 November 2022, jenazah disemayamkan di rumah duka ANG Jambi dan akan dikremasikan pada hari Selasa 22 November 2022. Selamat kepada TK Tunas Pelita Bangsa Jambi telah mengharumkan nama Tunas Pelita Bangsa atas keberhasilannya memenangkan lomba Sekolah Sehat tingkat Kota Jambi dengan meraih juara pertama. Telah dibuka pendaftaran peserta didik baru
di Tunas Pelita Bangsa untuk tahun ajaran 2022-2023. Adapun sekolah memberikan diskon biaya pendaftaran sebesar 70% di semua jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut. Untuk tingkat kelas bermain, biaya pendaftaran menjadi Rp360.000. Untuk tingkat TK menjadi Rp750.000 dan tingkat sekolah dasar menjadi Rp900.000. Untuk pendaftaran di tingkat kelas bermain dan TK dapat menghubungi Ibu Fevi di nomor 081361952903. Dan untuk pendaftaran di tingkat SD dapat menghubungi Ibu Normaida Simbolon di nomor 081366577890. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam doa puasa tahunan yang akan diadakan pada tanggal 23 sampai 24 November 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dengan investasi sebesar Rp50.000 per orang. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudari Jenny atau koordinator ibadah raya masing-masing. Berikut adalah susunan acara yang akan dilaksanakan di dalam doa puasa tahunan. Pada tanggal 23 November 2022, pada jam 00, puasa akan dimulai. Pada jam 10 sampai jam 12 siang, dimulai sesi pertama. Pada jam 12 siang sampai jam 7 malam adalah waktu pribadi dan persiapan. Jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam dimulai sesi kedua. Untuk tanggal 24 November 2022 pada jam 7.30 sampai jam 9.00 akan dilakukan buka puasa bersama. Dan jam 9 sampai jam 10 pagi akan dilakukan sesi penutup. Terima kasih. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, yakni akan diadakannya doa syafaat setiap hari Selasa jam 19.30 di ruangan Sakura. Untuk itu, kami mengharapkan kedatangan Bapak Ibu Saudara untuk ikut serta di dalam doa ini. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Perayaan Natal Anak dengan tema Menggapai Bintangnya diadakan dalam 2 kali perayaan. Perayaan pertama tanggal 3 Desember yang mengikuti Komsel di bawah koordinator Kak Dewi dan Komsel di bawah koordinator Kak Regina. Perayaan kedua pada tanggal 4 Desember diikuti oleh Kids Pusat, Kids Jalan Baru, Kids Air Hitam, dan Komsel di bawah koordinator Kak Monika. Semua diadakan pada jam 2 sampai jam 3:30 sore di ruang anggrek. Sehubungan dengan acara Natal tersebut, maka pada tanggal 3 dan 4 Desember 2022, ibadah Kids ditiadakan. Demikian informasinya, ditunggu kedatangan adik-adik semua. Mari kita rayakan bersama kelahiran Yesus Kristus di dalam ibadah Natal yang akan diadakan di bulan Desember 2022
dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Natal pada Raya 1, Ibadah Raya 2, Ibadah Raya Gap dan Renew akan diadakan pada tanggal 11 Desember 2022 dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Di Ibadah Raya 1 pada pukul 7.30, Ibadah Raya 2 pada pukul 9.30, Ibadah Raya Gap dan Renew pada pukul 13.30. Ibadah Natal akan diadakan di Ibadah Raya 3 pada tanggal 18 Desember 2022 pada pukul 17.00. Ibadah Natal ini dilaksanakan di tempat ibadah masing-masing seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdiri dan kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat ibadah yang Kau berkati pagi hari ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Bapa, aku berdoa merilis dan melepas setiap kami pulang ke rumah masing-masing dalam damai sejahtera-Mu, menjadi orang-orang yang murah hati. Dan kemurahan itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Sebab itu biarlah tangan kuasa-Mu menyertai setiap kami di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidup kami. Dan Engkau dipermuliakan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mereka katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.